datang di SMK Negeri 1 Kasihan, SMKI Yogyakarta. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, saya Monika Alusiana Karisa Putri. Saat ini saya sedang mengikuti PPL dalam rangka PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekarang saya sedang mengikuti PPL di sekolah saya tercinta SMK Negeri 1 Kasihan. Terima kasih, berkah dalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas P5, yaitu dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Bagian Bhinneka Tunggal Ika dengan judul mengenal dan bersatu dalam keberagaman. Jadi Indonesia itu kan beragam ya. Bhinneka Tunggal Ika ada yang tahu artinya? Nah, coba Ari Imbi, apa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu betul. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Frasa ini atau kalimat ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang pertama kali diungkapkan dalam kitab Sutasoma karya Empu Tatular pada abad ke-14. Nah, makna semboyan ini menegaskan meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat, seluruh rakyat Indonesia tetap bersatu sebagai satu bangsa. Hal ini mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman, di mana perbedaan dijunjung tinggi sebagai kekayaan yang memperkaya identitas dan harmoni bangsa. Oke, kita akan melihat video. Nah, ini adalah video tentang keindahan Indonesia. Ini kesenian dari mana? Hah? Jawa Timur. Oh. Kalau ini Sumatera, Sumatera Barat.
Nah, sekarang kita akan membaca. Tadi kan kita udah sama-sama melihat ya videonya. Nah, menurut kalian itu tadi videonya menggambarkan Indonesia, keberagaman yang ada di Indonesia, baik itu adat, tarian, terus satwa, flora dan fauna, baik dan juga topografi. Nah, terus silakan tugasnya dikerjakan. Bu Monica kasih waktu 15 menit dikerjakan. Ini jadi kelompok 1, mulai yang sini jadi kelompok 2. Oke? Oke. Nah, silakan dikerjakan ya. Nah, pertanyaan yang pertama ini tentang pengenalan. Dan jadi tadi itu video pengenalan mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan video Wonderful Indonesia dengan pertanyaan pengantar sebagai berikut. Yang pertama, analisislah berbagai hal yang menjadi keragaman Indonesia dalam video Wonderful Indonesia. Nah, silakan kelompok 1 menjawab ya, salah satu perwakilan. Yuk berdiri. Agak kenceng ya suaranya. Video Wonderful Indonesia menunjukkan beragam keindahan alam seperti pantai, gunung, dan hutan tropis yang tersebar di seluruh Nusantara. Selain itu, ditampilkan juga kekayaan budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia, mulai dari tari tradisional, pakaian adat, hingga kerajinan tangan yang menggambarkan keanekaragaman etnis dan budaya. Oke, terima kasih. Nah, jadi betul sekali videonya tadi itu menggambarkan mengenai berbagai aneka ragam yang ada di Indonesia, baik itu tari, adat istiadat, lalu juga tentang hutannya. Di Indonesia kan punya hutan tropis ya, yang banyak negara, terutama yang 4 musim, banyak yang enggak punya. Nah, itu salah satu hal yang membuat Indonesia itu spesial. Terus topografinya Indonesia juga sangat spesial, beda dibanding negara-negara yang lainnya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa keragaman tersebut penting bagi identitas Indonesia? Nah, silahkan kelompok kedua menjawab. Nanti suaranya yang kenceng ya, Mbak. Berdiri dong. Oke. Keragaman Indonesia penting karena memperkaya budaya nasional dan menciptakan identitas yang unik di mata dunia. Dengan berbagai warisan budaya yang berbeda, Indonesia dapat menjunjung tinggi prinsip toleransi dan harmoni antara masyarakat yang merupakan inti dari identitas bangsa. Oke, terima kasih. Nah, jadi keragaman itu membuat Indonesia berbeda dari negara-negara yang lainnya dikarenakan Indonesia itu punya kekayaan yang sangat lengkap, baik itu kekayaan secara budaya, terus agamanya juga banyak. Di Indonesia ada berapa agama? Coba. 6, apa aja? Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan ditambah kepercayaan. Nah, itu yang membuat Indonesia sangat unik dan beragam dibandingkan negara yang lainnya. Lalu yang pertanyaan nomor 3, bagaimana keragaman dalam video tersebut mencerminkan nilai Bhinneka Tunggal Ika? Silakan kelompok 1 perwakilan ke kelompok. Nilai Bhinneka Tunggal Ika tercermin dalam keragaman budaya, agama, dan alam yang ditampilkan dalam video, di mana perbedaan-perbedaan tersebut tidak menyebabkan perpecahan, melainkan menjadi sumber kekuatan untuk berdampingan dalam harmoni. Meskipun berbeda, semua elemen keragaman itu dipersatukan dalam satu Indonesia. Nah, jadi semua elemen keragaman itu dipersatukan dalam negara kita tercinta ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu yang nomor 4 dijawab kelompok 2 ya. Analisislah dampak negatif apabila Bhinneka Tunggal Ika tidak diterapkan oleh masyarakat. Silakan perwakilan kelompok 2. Tidak diterapkannya Bhinneka Tunggal Ika dapat menyebabkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat. Ketidakpedulian terhadap perbedaan dapat memperparah ketimpangan sosial, menumbuhkan prasangka, serta memperlebar kesenjangan antara kelompok yang ada sehingga membahayakan integritas
nasional. Nah, jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika itu nggak diterapkan, tentunya sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia karena bisa menyebabkan terjadinya perpecahan. Bayangin kalau ada 6 agama terus salah satu agama merasa paling baik, gimana? Menyebabkan apa? Konflik, betul. Terus juga kalau yang diakui cuma budayanya, nggak semua diakui, cuma salah satu atau salah dua aja yang diakui. Tentunya orang yang memiliki budaya yang di luar yang diakui akan tidak terima dan menyebabkan konflik antar kebudayaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, oke, next ya kita. Nah, kita akan lihat video tentang keragaman Indonesia berdasarkan agama. Nah, tadi kita sudah bersama-sama melihat tentang video toleransi, gimana seorang bapak itu tadi gimana pertamanya naik bis, terus ada anak sekolah mau bayar ternyata uangnya hilang, terus sama bapaknya dibantu dipinjemi uang. Nah, terus habis itu bapaknya mau pergi makan, uangnya gimana, cukup nggak? Enggak. Terus habis itu dikasih tempe gratis sama mbaknya yang jualan. Ternyata habis doa bapaknya, di situ tercermin lah waktu berdoa, di situ ada yang beragama lain, yaitu Katolik atau Kristen dan juga Islam. Mereka nggak saling mengganggu ketika bapaknya berdoa, yang lainnya gimana? Pada ngobrol nggak?
nggak ada yang ngobrol. Mereka tetap menghargai. Dilalah mau makan, terus apa yang terjadi? Tempenya jatuh. Terus bapaknya mau ngambil tempenya untuk dimakan. Dan teman-teman yang beragama Muslim saling membantu dengan memberi apa? Lauk untuk bapaknya, sehingga bapaknya bisa makan dengan layak. Nah, sekarang kita akan belajar mendalami video tentang kontekstualisasi atau realnya gimana. Pertanyaan yang pertama, bagaimana penerapan saling menghargai antar budaya di masyarakat yang ditampilkan dalam video? Coba kelompok 2 menjawab. Yuk, pakai mikrofonnya ya, Mbak. Penerapan saling menghargai antar budaya dalam video juga tercermin dari cara masyarakat menghargai warisan budaya daerah lain. Salah satu contohnya adalah dengan menjadikan produk seni dan kerajinan lokal sebagai bagian dari kebanggaan nasional. Produk seperti tenun dari Nusantara atau batik dari Jawa. Cut dulu ya. Nah, coba sih ya. Oke. Yang pertama silakan dia jawab ya. Penerapan saling menghargai antar budaya dalam video juga tercermin dari cara masyarakat menghargai warisan budaya. Contohnya saling berbagi, Terus saling menolong. menolong dan juga saling menghargai. Ketika ada orang lain berdoa, kita nggak boleh berisik. Oke, terima kasih dia, jawabannya udah betul. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, analisislah manfaat dari peran saling menghargai antar agama dalam menjaga kerukunan di masyarakat. Kelompok 1 silakan perwakilannya menjawab. Saling menghargai antar agama memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan. Karena menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis dengan perbedaan beragama. Ketika masyarakat menghargai agama lain, mereka tidak hanya menghindari dari tindakan diskriminatif, tapi juga membangun komunitas yang baik. Hal ini dapat mencegah potensi konflik yang mungkin timbul akibat salah paham atau ketidaktahuan terhadap kepercayaan lain. Misalnya, jika umat beragama yang berbeda memiliki ruang bagi perayaan keagamaan satu sama lain, mereka perlu memperkuat solidaritas sosial sehingga kerukunan dan perdamaian dapat tercipta. Nah, jadi terima kasih Mbak, jawabannya udah bagus. Jadi memang cara menghargai kebudayaan yang ada di masyarakat yaitu dengan saling toleran, terus juga saling peduli satu sama lain. Nah, terus jawaban yang nomor 3 ya, soal nomor 3, bagaimana cara masyarakat mempraktikkan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Nah, silakan dijawab kelompok 2. Udah nyala belum? Udah. Oke. Salah satu cara lain masyarakat mempraktikkan penghargaan terhadap keragaman budaya adalah dengan melestarikan dan mempromosikan budaya-budaya lokal baik di tingkat nasional maupun internasional. Misalnya, dengan mendukung pendidikan budaya di sekolah-sekolah atau menggunakan produk-produk kerajinan lokal dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan pakaian adat pada acara resmi atau mengajarkan anak-anak bahasa daerah di rumah juga merupakan contoh bagaimana masyarakat menghormati dan menjaga keberagaman. Promosi budaya melalui media sosial dan event internasional juga menjadi cara untuk menegaskan keindahan dan kekayaan budaya Indonesia yang beragam. Oke, terima kasih. Nah, jadi caranya yaitu kita melakukan yang terbaik, yaitu menerapkan nilai-nilai itu di tengah keluarga, di tengah masyarakat, nilai-nilai toleransi, lalu menghargai kebudayaan. Ada yang di sini kalau sama bapaknya nggak menerapkan nilai-nilai sopan santun?
nggak ada. Pasti semua menerapkan nilai-nilai sopan santun. Sopan santun adalah salah satu nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan Jawa gitu ya. Unggah-ungguh. Oh, kalau lewat depan orang tua apa langsung ya udah nggak apa-apa lewat aja gitu ada? Enggak, pasti monggo menunduk. Artinya apa? Kita menghargai orang yang lebih sepuh, lebih tua. Dan cara mempromosikannya adalah dengan menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Cut dulu ya, cut dulu. Nah, 1, 2, 3. Seperti berlian berseramik khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang merdeka tunggal ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tadi contoh video tentang Bhinneka Tunggal Ika, di mana ternyata Indonesia tuh punya 17.000 pulau, yang banyak banget pulau-pulau yang juga nggak ditempati. Terus juga keberagaman budaya, terus agama, terus juga tadi ada kata-kata apa? Kita harus punya mata yang sama untuk memandang Indonesia supaya bisa tercapai satu tujuannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau udah ada rasa Bhinneka Tunggal Ika, harusnya semua tujuan yang diterapkan bangsa Indonesia itu bisa dicapai, gitu ya. Oke, karena udah lihat video tadi, kita akan mulai mengenai tugas, yaitu merencanakan pembuatan poster yang tujuannya untuk mempromosikan nilai Bhinneka Tunggal Ika bagi masyarakat luas. Ketentuan posternya dikerjakan dalam kelompok, jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu menentukan tema apa yang mau diangkat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bebas, apa itu tari dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, merumuskan pesan utama dengan mengidentifikasi pesan utama yang ingin disampaikan dalam poster. Maksudnya poster nggak mungkin kan gambar aja, pasti ada kata-kata. Nah, nanti silakan dituliskan kata-kata yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu menentukan elemen visual yang akan digunakan dalam poster, seperti warna posternya apa, gambarnya apa, simbolnya yang sesuai. Nanti silakan membuat sketsa sesuai elemen-elemen yang telah dipilih. Lalu berdiskusi dalam kelompok untuk mengumpulkan umpan balik mengenai pesan yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, kalian bebas mendesain poster dengan menggunakan perangkat lunak di HP. Boleh pakai editor foto yang ada di HP, Canva, Photoshop, atau Illustrator yang ininya. Oke? Nah, silakan HP-nya dikeluarkan, terus bekerja dalam kelompok. Nanti bisa dikumpulkan dalam bentuk JPEG atau PDF ke Bumo Nika sebelum dipresentasikan. Nah, silakan dikerjakan ya.
dikerjakan bareng-bareng dalam kelompok. Dan nanti setelah membuat poster atau dalam prosesnya, tulislah makna dalam setiap elemen poster. Jadi tugas kalian ada dua. Yang pertama adalah membuat poster, yang kedua membuat penjelasan tentang isi poster tersebut, yang isinya makna dalam poster yang dibuat, seperti pemilihan warna, gambar, tulisan, serta kaitannya dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Lalu menganalisis pemilihan warna yang digunakan. Misalnya milih warna merah. Kenapa kok milih warna merah yang digunakan dalam poster, dengan penjelasan makna warna tersebut. Lalu interpretasi gambar atau pemaknaan terhadap gambar dan simbol yang digunakan dalam poster karena sebagai elemen visual. Lalu memberikan penjelasan tulisan. Misalnya kalian memilih persatuan yang abadi. Nah, kenapa kok milih kata itu atau kalimat itu sebagai penjelasan dalam poster? Karena teks tersebut dirancang untuk memperkuat tema. Lalu hubungan antar elemen seperti peninjauan warna, gambar, simbol, tulisan dalam poster. Menjelaskan dan menganalisis nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan tujuan postermu dibuat itu untuk apa? Mendorong masyarakat untuk lebih menghargai perbedaan. Yang terakhir adalah sudah. Oke. Gimana, udah selesai ya semuanya? Udah dikirim ke Bu Monika? Nah, oke. Ini udah tak masukin ya ke ke bahan presentasi. Nah, sekarang kita akan presentasi kelompok ya, tentang presentasi poster yang udah kalian buat. Nah, silakan kelompok 1 maju untuk presentasi. Lalu nanti kelompok 2 pada akhirnya sesudah kelompok 2 presentasi akan memberikan tanggapan terkait presentasi kelompok 1. Silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil poster yang kami buat. Sini aku Aldi, aku Aluni. Langsung saja menganalisis pemilihan warna yang digunakan dalam poster. Pertama itu ada warna merah dan putih, melambangkan bendera Indonesia yang menegaskan rasa nasionalisme dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Warna merah itu mencerminkan semangat dan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Lalu ada warna kuning. Kuning itu melambangkan optimisme, kebahagiaan, dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah melalui persatuan dalam perbedaan. Interpretasi gambar dan simbol yang digunakan dalam poster ini menggunakan gambar tempat ibadah, tarian tradisional, dan representasi suku-suku yang berbeda untuk menunjukkan kekayaan budaya dan keragaman Indonesia. Terus di situ ada berbagai tempat ibadah yang melambangkan toleransi beragama, di mana setiap agama diberi ruang untuk beribadah dengan damai. Ini mencerminkan pentingnya kebebasan beragama yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia. Terus ada tari-tarian tradisional melambangkan keragaman budaya yang tetap hidup dan dipelihara dari generasi ke generasi. Tarian ini juga mencerminkan identitas lokal yang kuat dan perayaan kebudayaan yang menyatukan masyarakat. Lalu ada suku-suku yang berbeda digambarkan dengan pakaian adat yang khas, simbol dari keanekaragaman etnis di Indonesia. Setiap suku memiliki keunikan, tetapi mereka semua adalah bagian dari satu bangsa, satu Indonesia. Simbol-simbol ini menunjukkan bahwa keragaman adalah kekuatan utama Indonesia.
Indonesia memperkuat pesan kebersamaan dan kesatuan nasional. Pesan ini dirancang untuk menginspirasi masyarakat agar tidak melihat perbedaan sebagai pemisah, melainkan sebagai kekuatan untuk membangun Indonesia lebih kokoh dan maju. Di sini posternya ada gabungan warna gambar simbol untuk menyampaikan pesan yang kuat tentang Bhinneka Tunggal Ika. Para pengacara menciptakan kesan positif dan optimisme, memperkuat pesan tentang persatuan dan kedamaian di tengah-tengah keragaman. Gambar tempat ibadah, tarian, dan suku bekerja sama untuk memperlihatkan representasi nyata dari keragaman Indonesia, keragaman budaya dan agama yang ada di Indonesia. Mereka memperkuat ide bahwa perbedaan adalah elemen yang harus dihargai, bukan hindari. Tulisan menjadi pelengkap visual yang menegaskan makna dari gambar dan warna yang digunakan, memberikan fokus pada tema yang besar tentang pentingnya menjaga persatuan. Nilai Bhinneka Tunggal Ika tercermin secara jelas dalam poster ini. Rasa ini berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, yang menggambarkan keberagaman budaya, suku, dan agama ada di Indonesia, namun tetap bersatu dalam satu bangsa. Tujuan poster ini adalah mendorong masyarakat untuk lebih menghargai dan merayakan perbedaan, memahami bahwa keragaman bukanlah ancaman tetapi sumber kekuatan yang dapat memperkaya kehidupan sosial dan nasional. Proses pembuatan poster ini memberikan pengalaman yang mendalam dalam memahami nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Pengalaman ini juga memperdalam pemahaman saya tentang Bhinneka Tunggal Ika, di mana saya belajar bahwa persatuan tidak hanya berarti hidup berdampingan, tetapi juga aktif mempromosikan dialog dan bekerja sama antar berbagai kelompok masyarakat untuk menciptakan harmoni yang besar. Poster ini adalah wujud komitmen untuk menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan itu sebagai dasar kekuatan besar. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 1, silakan turun. Nah, kita lanjutkan ke presentasi. Oke, silakan kelompok 2 untuk presentasi tentang poster yang sudah dibuatnya. Lalu kelompok 1 silakan memperhatikan. Nah, yuk silakan kelompok 2. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan poster yang sudah kami buat. Perkenalkan, sebelumnya saya Ratu, saya Eva, saya Dia. Mari kita lihat. Menganalisis pemilihan warna yang digunakan dalam poster. Merah dan putih mempresentasikan bendera Indonesia. Warna merah melambangkan keberanian dan kekuatan, sementara putih melambangkan kesucian, ketulusan, dan perdamaian. Memperkuat pesan nasionalisme dan kebanggaan terhadap identitas bangsa. Sedangkan kuning sebagai simbol optimisme, harapan, dan energi positif. Menekan bahwa keberagaman memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik jika kita saling menghargai dan bersatu. Interpretasi gambar dan simbol yang digunakan dalam poster. Tempat ibadah melambangkan toleransi beragama di Indonesia yang menekankan pentingnya hidup berdampingan dalam kebebasan beragama. Simbol ini menggambarkan bahwa keberagaman agama tidak boleh menjadi sumber perpecahan, melainkan saling melengkapi. Rumah adat dari berbagai daerah menunjukkan identitas dan warisan budaya yang unik dari setiap suku bangsa di Indonesia. Simbol rumah adat mencerminkan keberagaman arsitektur tradisional dan budaya yang menjadi kekayaan bersama bangsa. Baju adat yang dikenakan oleh tokoh-tokoh suku menggambarkan identitas budaya yang berbeda-beda, memperlihatkan bagaimana perbedaan dalam berpakaian dan tradisi menjadi bagian dari kebanggaan nasional. Tulisan dalam poster.
Bersatu dalam perbedaan, kuat dalam keberagaman. Keberagaman adalah identitas, persatuan adalah jati diri. Pesan utama yang disampaikan adalah bahwa perbedaan dan keberagaman adalah bagian integral dari identitas Indonesia. Kalimat ini menegaskan bahwa keberagaman tidak hanya diterima, tapi juga dipandang sebagai kekuatan yang memperkuat bangsa. Keberagaman adalah identitas, menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan banyak suku, budaya, dan agama menjadikan perbedaan sebagai ciri khasnya. Persatuan adalah jati diri, menekankan bahwa persatuan di tengah keberagaman adalah nilai utama yang menyatukan seluruh komponen masyarakat Indonesia. Kalimat ini memperkuat bahwa kebersamaan adalah fondasi bangsa yang kokoh, dan itulah yang membentuk jati diri Indonesia. Hubungan antar elemen. Warna-warna yang cerah seperti merah, putih, hijau, kuning, dan biru memberikan kesan optimisme, kebersamaan, dan harmoni. Kombinasi warna ini tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga menguatkan tema tentang persatuan di tengah perbedaan. Gambar tempat ibadah, rumah adat, baju adat, dan suku saling berhubungan untuk menggambarkan keberagaman Indonesia yang melibatkan berbagai aspek budaya, agama, dan etnis. Semua elemen visual ini berfungsi sebagai simbol bahwa meskipun ada banyak perbedaan, mereka tetap berada dalam satu payung identitas nasional. Menjelaskan dan menganalisis nilai Bhinneka Tunggal Ika dan tujuan poster. Tujuan dari poster ini adalah untuk mendorong masyarakat agar lebih menghargai perbedaan dan memahami bahwa hanya dengan bersatu dalam keberagaman, Indonesia bisa menjadi lebih kuat. Dengan menampilkan simbol-simbol yang mencerminkan berbagai elemen budaya dan agama, poster ini mengajak masyarakat untuk mempraktikkan toleransi dan menjadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan. Refleksi personal. Proses pembuatan poster ini, pengalaman ini memperdalam pemahaman kami tentang pentingnya persatuan di tengah perbedaan dan bagaimana setiap warga Indonesia memiliki peran untuk menjaga nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Membuat poster kelompok 2 ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagian refleksi. Yaitu yang pertama adalah berefleksi dengan mengevaluasi presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi kelompok 1 akan mengkoreksi atau memberikan kritik dan saran untuk kelompok 2 dan juga sebaliknya. Yang pertama adalah berikan kritik dan saran atau masukan untuk memperbaiki poster yang sudah dipresentasikan. Lalu jelaskan pandanganmu apakah poster yang dipresentasikan temanmu dapat membantumu dalam memahami pentingnya keberagaman dan persatuan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, jelaskan pendapat kalian seberapa efektif poster yang telah dibuat dalam menyampaikan pesan mengenai bersatu dalam keberagaman. Nah, silakan dikerjakan langsung, nanti kalian menganalisis berdasarkan presentasi teman-teman kalian yang sudah dilakukan. Oke. Silakan kelompok kedua bertanya atau memberikan hasil analisisnya untuk kelompok yang pertama. kritik secara visual, poster yang dipresentasikan memiliki elemen-elemen penting seperti tempat ibadah, tari-tari, dan suku yang mewakili keragaman Indonesia. Namun, komposisi gambar terasa terpadat dan kurang rapi, sehingga pesan utama kurang tersampaikan dengan jelas. Penggunaan warna yang terlalu banyak juga bisa membuat audiens kesulitan fokus pada elemen kunci,
Selain itu, teks yang digunakan terlalu kecil dan sulit terbaca pada jarak yang lebih jauh. Terima kasih. Terima kasih. Lanjutannya ya. Terus yang bagian kedua, jelaskan pandanganmu apakah? Syarat agar poster lebih mudah dipahami, gambar-gambar bisa lebih teratur dengan memberikan ruang kosong atau jarak antara elemen visual. Ini akan membantu menonjolkan masing-masing elemen secara lebih jelas. Warna yang digunakan juga lebih minimalis. Dengan memprioritaskan warna-warna yang kontras antara latar belakang dan teks sehingga pesan lebih jelas terbaca. Ukuran dan jenis font perlu diperbesar dan dipilih font yang lebih tegas untuk memastikan pesan bisa terbaca dengan baik dari berbagai jarak. Lanjut. Masukkan, tambahkan elemen visual yang lebih kuat untuk menarik perhatian seperti ikon-ikon kecil yang menonjolkan elemen kebudayaan lain. Misalnya alat musik tradisional atau flora dan fauna khas daerah. Ini bisa memperkaya representasi keberagaman budaya dalam poster. Nah, terus yang bagian pertanyaan yang kedua, jelaskan pandanganmu. Nah, menurut kelompok kalian, apakah poster yang dipresentasikan oleh kelompok 1 sudah membantu kalian untuk memahami pentingnya nilai-nilai keberagaman dan persatuan? Ayo silakan dijawab kelompok kedua. Poster yang dipresentasikan teman sangat membantu dalam memahami pentingnya keberagaman dan persatuan. Gambar-gambar tempat ibadah dan tarian tradisional memberikan gambaran langsung tentang betapa beragamnya Indonesia dari sisi budaya dan agama. Slogan "Bersatu dalam Perbedaan" juga kuat dalam menyampaikan pesan bahwa meskipun kita berbeda, kita tetap satu bangsa. Poster ini mengingatkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus menghargai setiap perbedaan karena hal itulah yang membuat Indonesia menjadi kuat. Oke, nah terus yang ketiga. Oke, terima kasih. Nah, itu jadi tanggapan dari kelompok kedua terhadap presentasi poster kelompok pertama. Nah, sekarang silakan kelompok 1 untuk memberikan tanggapan mengenai hasil masukan, kritik dan saran dari kelompok kedua. Setelah mendengar masukan dari kelompok lain, ada beberapa elemen yang perlu kami perbaiki dalam poster ini dengan tema bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia yang lebih kuat. Yang pertama adalah komposisi visual, gambar tempat ibadah, tarian, dan suku-suku yang terlihat terlalu padat dan kurang terorganisir. Komposisi yang padat ini membuat beberapa elemen penting tidak menonjol sebagaimana mestinya sehingga pesan persatuan dan keberagaman kurang kuat. Yang kedua, penggunaan warna. Terlalu banyak warna yang digunakan membuat poster tampak terlalu ramai. Hal ini membuat pesan sulit diterima dengan jelas. Beberapa warna tidak cukup kontras antara elemen dan teks sehingga teks menjadi kurang terbaca. Selanjutnya ada ukuran dan jenis teks. Teks seperti bersatu dalam perbedaan dan satu hati, satu bangsa, satu Indonesia terlalu kecil. Dan jenis font yang digunakan membuat sulit dibaca dari jarak jauh. Ya, di sini mungkin kami buat meningkatkan kualitas karya berdasarkan kritik dan saran yang tadi sudah dikatakan. Kami akan menata kembali gambar-gambar seperti ibadah dan tarian dengan lebih teratur, lalu memberikan jarak yang cukup di antara elemen-elemen visual untuk memastikan setiap elemen dapat terlihat dengan jelas. Terus kami juga akan menyederhanakan palet warna dan memastikan kontras yang baik antara latar belakang dan teks sehingga pesan menjadi lebih mudah dibaca dan gambar tidak tampak berlebihan. Lalu kami akan memperbesar ukuran teks yang memuat pesan penting akan diperbesar dan jenis font akan diganti dengan yang
dapat dengan mudah menangkap pesan utama bahkan dari jarak yang lebih jauh. Dan penataan gambarnya mungkin kami akan membuatnya dengan lebih rapi, memperbaiki tata letak elemen visual berdasarkan masukan, mengurangi kepadatan gambar agar masing-masing elemen terlihat lebih jelas. Ruang kosong yang cukup akan disediakan untuk memberi keseimbangan visual, memastikan setiap elemen bisa menonjol tanpa saling menutup. Dan berdasarkan saran, saya akan memilih lebih sedikit warna yang fokus pada harmoni dan kontras yang baik, sehingga pesan bersatu dalam perbedaan tersampaikan dengan lebih efektif tanpa gangguan dari elemen visual yang dilihat. Ukuran teks akan diperbesar sesuai masukan dengan jenis font yang lebih tegas dan mudah dibaca. Ini akan menghasilkan pesan kunci seperti satu hati, satu bangsa, satu Indonesia. Dan itu dapat lebih mudah diterima oleh audiens. Oke, terima kasih. Nah, sekarang silakan kelompok pertama untuk memberikan hasil analisisnya terhadap poster dari kelompok kedua. Dan nanti akan ditanggapi oleh kelompok kedua. Yang pertama, kritik. Poster ini secara keseluruhan menarik dengan elemen-elemen budaya seperti rumah adat, pakaian tradisional, dan tempat ibadah yang mewakili keberagaman Indonesia. Namun komposisi gambar masih terasa kurang teratur dengan beberapa elemen terlihat terlalu padat dan saling tumpang tindih. Selain itu, warna-warna yang digunakan terlalu mencolok sehingga menyulitkan fokus pada pesan utama. Teks juga terlalu kecil dan kurang mencolok sehingga sulit terbaca dari jarak jauh. Lalu ada saran untuk memperbaiki poster. Elemen visual dapat diatur lebih rapi dengan memberikan ruang kosong agar pesan lebih mudah diterima. Warna-warna yang digunakan sebaiknya lebih harmonis dan tidak terlalu mencolok. Warna netral untuk latar belakang dapat dipilih untuk memberikan fokus lebih pada elemen-elemen yang unik seperti gambar tempat ibadah dan rumah adat. Ukuran teks juga perlu diperbesar agar lebih mudah dibaca, serta menggunakan font yang lebih tegas dan kontras. Lalu ada masukan. Untuk menambah daya tarik visual, bisa ditambahkan elemen-elemen tambahan seperti simbol-simbol kebangsaan, seperti bendera atau peta Indonesia yang terintegrasi dalam desain poster. Hal ini akan memberikan identitas kebangsaan yang lebih kuat dan mendukung tema pendidikan secara. Oke, terima kasih. Nah, silakan kelompok kedua untuk memberikan tanggapannya terkait kritik saran dari kelompok pertama. Jadi memberikan tindak lanjut ya. Ini untuk komposisi visualnya Iya. beberapa teman mengingatkan bahwa komposisi gambar terasa terlalu padat. Banyak elemen seperti tempat ibadah, rumah adat, dan baju adat bersaing untuk perhatian sehingga pesan utama tidak cukup. Penggunaan warna. Ada masukan tentang penggunaan warna yang terlalu mencolok. Banyak warna membuat poster tampak ramai sehingga dapat mengalihkan perhatian dari pesan yang ingin disampaikan. Ukuran dan jenis font. Ukuran teks yang digunakan terlalu kecil dan jenis font kurang jelas, membuat sulit dibaca dari jarak jauh. Beberapa bagian teks terlihat tidak seimbang dengan elemen visualnya. Untuk meningkatkan kualitas karya, menyusun ulang tata letak. Kami akan menyusun ulang elemen-elemen visual agar lebih terorganisir, memberikan ruang yang cukup antara gambar-gambar agar tidak terlihat saling tumpang tindih. Setiap elemen akan memiliki fokus yang jelas. Menyederhanakan palet warna. Kami akan mengurangi jumlah warna yang digunakan dan memilih kombinasi warna yang lebih harmonis dan kontras sehingga poster lebih menarik.
dan pesan dapat tersampaikan dengan jelas. Memperbesar ukuran teks dan memilih font yang lebih jelas. Teks utama akan diperbesar dan menggunakan jenis font yang lebih tegas dan mudah dibaca. Memastikan pesan dapat diterima dengan baik oleh audiens dari berbagai daerah. Mendengarkan masukan secara aktif. Kami akan mendiskusikan masukan dari teman-teman dalam kelompok, memahami poin-poin kritis yang kita sampaikan, dan menjadikannya dasar untuk perbaikan. Menerapkan umpan balik secara bertahap. Kami akan membuat beberapa sketsa desain alternatif berdasarkan saran yang diterima, lalu melakukan evaluasi bersama kelompok untuk memilih yang terbaik sebelum finalisasi. Kolaborasi dalam proses perbaikan. Setiap anggota kelompok akan berkontribusi dalam proses revisi, baik dalam penataan elemen visual, pemilihan warna, maupun penyesuaian teks, sehingga semua masukan dapat terintegrasi dengan baik dalam karya akhir. Oke, nah jadi itu sudah diberikan masukan lalu diberikan tanggapan. Nah kita akan melanjutkan tentang tindak lanjut akhir, yaitu penyusunan laporan pelaksanaan proyek, yaitu nanti kalian akan menyusun laporan pelaksanaan pembuatan poster ya. Posternya kan tadi masih dikritik, masih ada saran dari teman-teman untuk begini begitu, dan nanti akan dilakukan perbaikan dan juga akan diberikan penjelasan secara lebih rapi lagi. Nanti akan dikumpulkan dalam bentuk laporan, yaitu tuliskanlah poin-poin utama yang harus Anda sertakan dalam laporan pelaksanaan proyek. Nah, format laporannya sudah Monika kirim lewat WhatsApp ya, dalam bentuk PDF. Besok kalian akan mengumpulkannya dalam bentuk print out. Lalu tuliskanlah langkah-langkah apa yang dilakukan untuk memastikan laporan proyek Anda jelas, terstruktur dan mudah dipahami. Nanti penjelasannya tetap menggunakan EYD atau sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu bagaimana dokumentasi proses pembelajaran dan pengembangan karya dalam laporan Anda. Jadi nanti tolong ketika memperbaiki poster lalu menuliskan penjelasan diberikan dokumentasi foto sebagai lampiran. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kita udah sampai di bagian akhir. Nanti silakan laporannya dikerjakan. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya. Oke, selamat siang. Terima kasih.